Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, pernah nggak sih kalian ingin beli mainan tapi akhirnya nggak kesampaian? Rasanya gimana? Sedih kan? Pasti di antara kalian ada yang ngambek ke ibu dan ayah kalian. Padahal kalau kalian mau tahu, ada alasan kenapa ibu dan ayah kalian gak mau membalikan mainan tersebut. Ya mungkin saja karena harganya yang mahal alias tidak gratis. Nah, mahalnya suatu barang itu bisa jadi karena produksinya sedikit atau jarang yang bisa memproduksinya. Bahasa kerennya sih limited edition, begitu ihwannya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau yang tadi saya ceritakan merupakan contoh dari konsep kelangkaan. Kok bisa? Yaps, kelangkaan merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Sama kayak premium seperti gambar di atas. Premium ini sering sekali langka karena produksinya yang terkendala, tapi kita yang butuh pasti banyak. Maka timbul yang namanya kelangkaan dengan tanda antrian yang sangat panjang. Back to materi ya. Nah, adanya ilmu ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ngomong-ngomong kebutuhan manusia, kamu tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Yaps, benar banget Iwani. Jadi, konsep kebutuhan manusia ialah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Masalahnya, nggak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi loh. Sekarang kita pelajari yuk macam-macam kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia bisa dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Kedua, menurut sifatnya. Dan yang terakhir ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Nah, berbicara mengenai kebutuhan primer, kalian tentu pernah mendengar kata-kata sandang, papan, dan pangan. Nah, kalau zaman sekarang itu ditambah dengan chargeran. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka akan mengancam hidup dari manusia. Contoh kebutuhan primer yakni ada makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Yang kedua ada namanya kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat. Nah, ihwani, kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Kalau kebutuhan ini gak terpenuhi, maka gak bakal ngancam hidup manusia kok. Contoh kebutuhan ini ada meja, kursi, handphone, dan juga koneksi internet. Nah, yang terakhir ada namanya kebutuhan tersier. Nah, ihwani, pernah gak sih kalian lihat mobil sport yang mewah banget? Harganya bisa miliaran rupiah loh. Nah, ini termasuk dari kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam keberlangsungan hidup manusia. Kenapa? Hanya mengancam gengsi saja, karena kebutuhan ini mengedepankan gengsi. Contoh dari kebutuhan tersier ada mobil mewah,
kapal Persia, motor sport yang sangat mahal. Berikut kita bahas tentang kebutuhan menurut sifat dan waktu penggunaannya. Kebutuhan menurut sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan juga rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik tubuh manusia seperti makan, minum, olahraga, dan obat jika antum sedang sakit. Nah, kalau dia rohani, ini diperlukan oleh batin atau jiwa manusia seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Begitu ikhwani. Lanjut. Jika berdasarkan waktu penggunaannya, maka terbagi menjadi dua, yaitu sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang ini artinya tidak dapat ditunda. Misal, antum lagi lapar, maka saat itu antum harus segera makan. Beda dengan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda atau ditangguhkan karena dibutuhkannya di masa yang akan datang, seperti menabung atau ikut jaminan kesehatan kalau tiba-tiba antum sakit. Begitu ya, Fanny. Yang terakhir ada kebutuhan menurut subjeknya. Kalau kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual ini contoh, kalau antum udah pakai pasta gigi buat gosok gigi nih, nah pasta gigi tadi nggak bisa dikembalikan dalam isi yang full lagi kan? Sama kayak antum kalau mau beli air mineral dalam botol. Sudah antum minum satu kali teguk kan, gak bisa full lagi kan isinya. Nah, seperti itulah kebutuhan individu, yang mana jika sudah digunakan maka tidak dapat digunakan kembali lagi. Nah, kalau dia kebutuhan kelompok, itu kebutuhan yang ada kaitannya dengan orang banyak. Artinya kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contoh seperti jembatan dan jalan raya. That's all I wanna do. I hope that you will say